Arahan Presiden Prabowo dalam rapat Kabinet Paripurna, jangan terlalu protokoler dan jangan feodal. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung, ya. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di ruang sidang Kabinet Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu 6 November 2024. Dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pengarahan terkait rencana kunjungannya ke sejumlah negara, serta berbagai arahan penting yang perlu diperhatikan selama ia berada di luar negeri. Presiden Prabowo menegaskan kepada jajarannya mengenai pentingnya komunikasi secara aktif dan terbuka selama ia berada di luar negeri. Melalui teknologi modern, kepala negara memastikan bahwa koordinasi dapat terus berlangsung melalui konferensi video. Silahkan gunakan teknologi, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Zaman modern ini banyak telinga yang ingin didengar. Kalau saudara-saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan. Saya membuka pintu, ujar Presiden. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja kolegial di dalam kabinet untuk mencapai tujuan bersama bagi kesejahteraan rakyat. Ia berharap agar hubungan antar lembaga di pemerintahannya dapat dijalankan dengan semangat kesetaraan dan menjauhkan diri dari pola komunikasi yang terlalu protokoler dan bersifat feodal. Kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin daripada tim kita. Memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara Wakil Presiden. Tapi kita adalah sama dalam kewajiban, dalam tanggung jawab kita kepada rakyat, ungkap Presiden. Menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri, tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung, ya. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap ya pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara Wakil Presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya.
Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silahkan, ya. Saya membuka pintu. Di awal sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kunjungan internasional yang akan datang diantaranya adalah menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menerima undangan dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Inggris, hingga KTT G7. Menurut Presiden Prabowo, undangan tersebut merupakan bentuk penghargaan dari negara-negara sahabat kepada Indonesia sebagai mitra penting dalam perekonomian global. Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa agenda internasional tersebut tidak dapat diabaikan karena memiliki dampak signifikan bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia. Hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan dengan keadaan ekonomi kita, karena kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dalam kelompok-kelompok negara tersebut, yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita, ucap Presiden. Semoga Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas kenegaraan ke luar negeri dapat memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda pada video ini dan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang.